Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua pelajar SMA di Sulawesi Selatan, apa kabar hari ini? Ibu berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia dan semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Saya akan menyapa dari studio anak-anakku semua dengan salam Smart School. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Perkenalkan, saya Kasmiati SPD MSI, guru biologi Smart School Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yaitu materi pokok yaitu pewarisan sifat, dengan materi esensialnya adalah hukum Mendel 2 atau biasa disebut dengan persilangan dihibrid. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Anak-anakku semua, silahkan diperhatikan pada layar monitor bahwa hukum pewarisan sifat biasa dikenal dengan istilah hukum Mendel. Itu terbagi dua, ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2. Kenapa disebut demikian? Karena hukum pewarisan sifat ini atau persilangan dihibrid ini ditemukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856. Beliau ini adalah berkebangsaan Austria dan menyilangkan atau mengadakan penelitian dengan menyilangkan kacang ercis atau biasa disebut dalam istilah biologi Pisum sativum. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis adalah yang pertama, memiliki banyak sifat beda. Yang kedua, waktu pembuahannya sebentar. Dan yang ketiga, mudah dibudidayakan. Oke, seperti anak-anakku yang saksikan di layar monitor, bahwa hukum Mendel itu kita bagi dua, ada namanya hukum Mendel 1 atau dikenal dengan istilah hukum segregasi. Apa sih hukum segregasi itu? Hukum segregasi adalah alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet. Kita bisa lihat, jadi ini ada bunga berwarna ungu, kita beri simbol U besar, itu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Mungkin di studio tidak terlalu nampak karena dia memang putih, maka dia U kecil. Jadi dia ini persilangannya adalah disebut dengan persilangan monohibrid. Kenapa disebut monohibrid? Karena dia hanya memiliki satu sifat beda.
Yang mana dia akan tersegregasi. Jadi gametnya dia akan berbentuk. Jadi ini ada gamet. Dia akan kita tuliskan U besar. Kemudian di sini ini adalah U kecil. Oke. Kita lanjut kepada hukum Mendel 2 yang fokus pembahasannya pada kesempatan ini, atau biasa disebut dengan hukum pengelompokan. Pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Jadi dia akan mencari pasangannya secara bebas selama pembentukan gamet. Jadi ini anak-anakku semua lihat. Jadi seperti topiknya persalangan di hibrid, artinya dia memiliki dua sifat beda, makanya disebut dengan dihibrid. Yang mana sifat bedanya? Tanaman bulat dan berwarna kuning. Jadi tanaman bulat berwarna kuning dikasih dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan tanaman kisut, jadi kita kasih simbol kisut ini, atau B kecil dan berwarna hijau, atau K kecil. Bagaimana gametnya? Ya, kita tulis B besar karena sama K besar. Ini B kecil, K kecil. Sehingga dihasilkan F1. Jadi dia ini gametnya, kita ambil dari sini, ini gametnya diambil dari sini, dihasilkan yang semuanya F1, B besar, B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Tetapi secara fenotip dia masih bulat kuning. Makanya di ini adalah bulat kuning. Oke. Bagaimana untuk F2-nya? Jadi F2 itu rumusnya adalah F1 dikalikan dengan sesamanya. Bagaimana tadi F1-nya? B besar, B kecil, K besar, K kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi seperti ini. Artinya, tapi secara genotip dia sudah gametnya heterozigot. Tapi secara fenotip dia masih bulat kuning. Oke? Kita ambil gamet dari sini. Yang pertama B besar, K besar. Kemudian B besar, K kecil. Kemudian B kecil, K besar. Kemudian B kecil, K kecil. Ini adalah gametnya. Sama. Kemudian dihasilkan seperti ini gametnya. Kita tulis karena ini untuk gamet 1, ini untuk gamet 2. Oke. Sehingga nanti dihasilkan perbandingan fenotip seperti ini. Kemudian lanjut kita lihat perbandingan genotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Saya akan kasih lagi penjelasan dulu istilah-istilah dalam persilangan sebelum kita lanjut kepada perkawinan silang di hibrid itu. Istilah-istilahnya yang pertama itu ada namanya parental. Parental itu kita simbolkan P dalam artian bahwa induk. Jadi parental itu sama dengan induk, kemudian disimbolkan dengan huruf P. Yang kedua adalah filial. Filial itu adalah keturunan. Apakah dia filial pertama? Kalau dia filial pertama namanya F1, kemudian filial kedua namanya F2. Yang kedua adalah dominan. Dominan di sini artinya sifat yang menutupi sifat resesif. Jadi nanti kita akan perhatikan saja soalnya. Kalau ada soal mengatakan bulat kuning dominan, berarti dia itu simbolnya M besar, dan B besar, B besar. Kemudian resesif. Sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Biasanya itu disimbolkan dengan huruf kecil atau ini dia.
M kecil, M kecil. Kemudian genotip, sifat yang tidak tampak atau biasa kita simbolkan. Jadi dia secara kasat mata tidak tampak, tetapi dia yang mengendalikan sifat yang nampak. Jadi dia biasa kita simbolkan dengan seperti ini. Kalau dia dominan maka M besar. Kemudian kalau dia heterozigot M besar, M kecil. Kalau dia resesif dia akan M kecil, M kecil. Oke. Apalagi istilah-istilah yang berikutnya adalah penotip. Penotip itu adalah sifat yang tampak yang dilihat secara kasat mata. Itu biasa misalnya M besar dia akan memunculkan sifat penotip merah. Kemudian M besar M kecil dia tetap merah, cuman genotipnya dia heterozigot. Heterozigot itu artinya satu besar satu kecil. Kemudian misalnya putih dia resesif. Kemudian homozigot. Homozigot ini adalah pasangan alel yang sejenis. Jadi dia ini, apakah dia homozigot dominan atau dia homozigot resesif? Jadi kalau dia homozigot dominan maka ditulis M besar. Kalau dia homozigot resesif ditulis M kecil, M kecil. Yang terakhir adalah heterozigot. Heterozigot ini adalah kalau dia pasangan alelnya tidak sejenis. Jadi dia ini ada M besar, M kecil. Oke. Kita lihat bagaimana cara mencari gametnya dulu. Karena gamet yang akan disilangkan atau berpengaruh dalam proses penyilangan. Jadi caranya, kalau misalnya dia ini adalah heterozigot R besar, R kecil, maka dua macam gametnya. Ada kita tulis R besar, kita juga tulis R kecil. Itu dua macam gamet. Kemudian kalau dia dua sifat beda, R besar, R kecil, K besar, K kecil, maka itu akan dihasilkan 4 macam gamet. Jadi kita tulis satu R besar, jadi yang ini. Kemudian kita tulis lagi R kecil. Kemudian pasangan gamet yang satu itu masih heterozigot, maka harus dicabangkan lagi dengan K besar, K kecil kita ambil dari sini ya. Kemudian sama juga untuk huruf R-nya yang kecil, tetap dia K besar, K kecil. Maka lahir 4 macam gamet, yaitu R besar, K besar, R besar, K kecil, R kecil, K besar, R kecil, R kecil. Kita lihat lagi satu contoh yang dia tetap dua sifat beda, tetapi satu heterozigot dan satu dia homozigot dominan. Kita lihat ini adalah M-nya dari sini. Karena dia heterozigot kita kasih tulis juga M kecil, M kecil. Kemudian ini huruf B-nya karena dia dominan homozigot maka satu saja, tidak perlu dicabangkan karena di sini dia dominan homozigot. Maka lahirlah gamet M besar, B besar, M kecil, B besar. Itu dua macam gamet. Dua sifat beda tapi satu heterozigot, satu homozigot dominan. Oke, kita masuk di contoh soal yang saya paparkan di awal tadi. Kita selesaikan lewat sini. Jadi biji bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Bulat kuning ini adalah dominan homozigot. Ini dia. Jadi kita tulis gametnya seperti yang tadi, B besar, K besar. Karena dia dominan homozigot. Kemudian kisut hijau, kita tulis B kecil, K kecil. Oke. Kemudian di sini akan lahir genotipnya. Bagaimana perbandingan genotipnya? Akan lahir seperti ini. Bisa kita lihat di sebelah. 1 banding 2 banding 1 banding
2:4:2:1. Dari mana kita ambil perbandingannya itu? Seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa kita akan ambil dari sini. Ini lebih nampak, saya pakai dua versi, satu yang sistem kotak. Tapi kalau ini agak sulit dilihat secara langsung, tapi ada yang nilainya sudah nampak dengan sistem garpu itu. Jadi ini ada 1, 2, 1. Itu untuk genotipnya. Bagaimana penotipnya? Itu dia misalnya 1 B besar, K besar 1. Itu sama dengan 1 bulat kuning. Berarti dia dominan homozigot. Kemudian B besar, K besar, K kecil masih bulat kuning. Tapi dia 2. Dari mana dia 2? Dari sini ya. Kemudian untuk 1 K kecil dengan genotip bulat B besar, K kecil, dia itu bulat hijau. Karena hanya B-nya yang dominan. Yang hijaunya itu adalah resesif. Kita lihat lagi di persilangan berikutnya. Oke. Jadi tadi sudah, sekarang kita akan lihat yang di sini lagi, yang heterozigot. Jadi 2 B besar B kecil itu disilangkan dengan sifat yang sebelahnya, yang sifat yang satu, yaitu K besar, 2 K besar K kecil, 1 K kecil. Bagaimana genotipnya? Maka dihasilkan, ini kita kali biasa saja, seperti biasa. Ini 2 kali 1, 2 B besar B kecil, K besar itu 2 bulat kuning. Kemudian 2 K besar K kecil itu ini masih 4 bulat kuning secara penotip. Kemudian K kecilnya ini kita kalikan dengan yang sifatnya 1, yaitu bulat. Maka dihasilkan 2 B besar B kecil K kecil, maka dia adalah 2 bulat hijau. Sama dengan yang terakhir, yang di ekisit itu. Jadi ini sifat yang kisutnya, ini sifat yang kuningnya. Sama tadi. Karena dia semuanya ini adalah B kecil, maka semuanya juga dihasilkan kisut. 1 kisut kuning, 2 kisut kuning, 1 kisut hijau. Anak-anakku semua, tidak usah terlalu galau untuk menghafal ini. Ibu sudah buat lirik lagu untuk menghafal. Karena ini perbandingan di hibrid itu adalah dasar untuk penyimpangan hukum semu Mendel nanti, atau hukum Mendel secara semu. Ini mudah kok dihafal secara liriknya. Kalau perbandingan genotipnya itu bisa 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Ingat saja itu. Yang di atas itu adalah perbandingan genotip. Bisa juga kita lihat kalau sudah nampak tadi. Saya kasih kembali supaya bisa kelihatan. Yang ini ya. Dari mana itu 1 ini? 1. Itu 1. Kemudian berbanding 2. Kemudian berbanding 1. Kemudian berbanding 2, kemudian berbanding 4, kemudian berbanding 2, jadi 1, 2, 1, 2, 4, kemudian ini 2, kemudian 1 lagi, 1, kemudian 2, ini 1. Oke, saya pikir itu sudah ketemu. Itu untuk dia secara genotip. Bagaimana dia secara penotip? Sama. Jadi penotip itu adalah sifat yang tampak. Di mana ada B besar dan K besar, pasti dia bulat kuning. Jadi kalau ada genotipnya B besar, apakah dia B-nya besar secara dominan
atau dia B-nya secara heterosigot, yang jelasnya kata kuncinya ada huruf B besar, maka dia adalah bulat. Begitu pula dengan kuning, di mana dia ada K besar, apakah dia homosigot atau heterosigot? Jadi kata kunci B pasti secara fenotipnya dia bulat. Begitu pula dengan kuning. Jadi apakah dia K besar atau K besar K kecil? Pasti dia kuning. Sehingga perbandingan fenotipnya itu atau rasio fenotipnya itu cukup mudah dia. 9331. Jadi dari mana ambil 9? Kita hitung ya. Ini sudah 3. Berarti 3. Kemudian ini bulat kuningnya 6. Ya. 6 tambah 3 kan? 9. Kemudian bulat hijau. Kita lihat di sebelah tadi apakah dia ada bulat hijau. Ya, ini ada 1. Kemudian kita lihat di persilangan yang kedua. Oh, ini ada 2. Berarti dia 3. Oke, sudah ketemu. Kemudian berikutnya untuk kisut kuning. Kemudian ini ada 1. Kemudian ini 2. Berarti 1 tambah 2 itu 3. Oke, sudah ketemu. Kemudian kisut hijau. Jadi kisut hijau itu hanya 1 ya. Makanya dia 1. Oke, jadi bisa ini kita kasih lirik lagu seperti tadi, karena cukup mudah. 9331. Jadi perbandingan fenotip untuk persilangan di hibrid itu adalah 93:3:1. Kemudian apa itu? Jadi kata kuncinya di sini dia ini jadi yang 9 itu dominan-dominan. Jadi genotipnya dominan-dominan. Kemudian yang 3 itu dominan resesif. Kemudian yang 3 lagi resesif dominan. Kemudian yang 1 adalah resesif. Anak-anakku semua pelajar SMA yang ada di Sulawesi Selatan, perlu saya tegaskan bahwa untuk rasio fenotip ini kita akan, ini ada salah ya, bukan rasio, ini adalah fenotip, salah. Jadi bukan genotip, ini yang di atas yang genotip, saya yang salah ketik. Oke? Jadi itu kesimpulannya bahwa anak-anakku semua harus hafal itu untuk perbandingan fenotipnya. Karena ini adalah dasar untuk atau kata kunci nanti kalau kita masuk di penyimpangan semu hukum Mendel. Ini ya. Kacang ercis berbiji bulat dominan-dominan. Berarti bulat dominan. Kita tulis. Oke. Kemudian yang putih resesif, maka dia kita tulis huruf kecil, M kecil. Kemudian disilangkan dengan kacang ercis kisut. Kisut juga itu resesif, kita kasih huruf kecil. Kemudian merah dominan, jadi bulat dominan dan merah dominan. Berapakah perbandingan F2-nya? Yang kemudian berapa persentase atau rasio yang bulat merah? Kemudian berapa persentase atau rasio yang bulat putih dan kisut putih. Anak-anakku semua, kalau seperti ini, karena kita sudah menghafal tadi lirik lagunya adalah
9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi kalau ada seperti ini, persentase fenotipnya itu pasti dia 9 banding 3 banding 3 banding 1. Apa yang 9? Dominan. Apa yang 3? Dominan, resesif. Apa yang 3 lagi? Resesif, dominan. Dan apa yang 1? Resesif. Kalau ada seperti ini soalnya, maka kita tidak perlu mencatat lagi. Sisa tadi kata kunci yang 9, 3, 3, 1. Itu yang jadi patokan. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi berapa rasionya yang bulat merah? Bulat kan tadi dominan. Jadi si bulat ini dia dominan. Berarti tadi kan 9, jadi tidak usah dicatat. Yang penting kata kuncinya ditahu. Oh, berarti 9, berapa totalnya tadi persilangan? 16. Berarti 9 per 16 kali 100% itu sama dengan 56,25%. Itu bulat merah. Kemudian bulat putih. Bulat kan dominan. Putih adalah resesif, berarti dominan resesif. Oh, pasti 3. Itu sudah kata kuncinya. Berarti 3 per 16 kali 100 sama dengan 18,75%. Kemudian bagian D-nya berapa yang kisut merah? Oh, kisut itu resesif. Jadi dia ini resesif. Ini dia dominan. Berarti resesif dominan itu sama dengan 3. Berarti perbandingannya sama tadi yang dominan resesif. Berarti 3 per 16 kali 100% sama dengan 18,75. Bagaimana yang resesif? Itu sama dengan 1, karena yang resesif itu hanya 1 ya. Yang kisut putih. Berarti dia 1/16 kali dengan 100% sama dengan 6,25%. Saya pikir ini penjelasan singkat saya. Anak-anakku semua, kesimpulannya seperti ini. Kalau dia rasio atau perbandingan genotipnya itu adalah 1, seperti nyanyinya 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Kemudian kalau rasio fenotipnya 9, 3, 3, 1. Itu saja yang dihafal. Insya Allah kalau ini, karena ini adalah dasar untuk materi berikutnya tentang penyimpangan, anak-anakku semua harus hafal ini. Dan itu secara logika, tanpa dijalankan pun nanti, tanpa dikerja pun nanti, itu kita sudah bisa melihat secara langsung. Saya pikir ini karena ada interaksi dulu dari saya kasih sediakan, silahkan anak-anakku semua barcode. Ini ada barcode. Supaya nanti anak-anakku semua bisa memahami konsep dari persilangan di hibrid ini. Oke, sudah mungkin? Lanjut saja ya. Soal nomor 1. Jadi ini adalah contoh-contoh soal. Silahkan nanti anak-anakku apa barcode-nya tadi, kemudian latihan tentang persilangan hukum Mendel ini. Saya kasih untuk nomor 1 ini yang monohibrid. Satu sifat beda sebagai langkah awal supaya anak-anakku semua paham dan tahu bahwa oh ternyata seperti ini yang disebut dengan persilangan monohibrid. Saya akan ambil untuk nomor 1 ini satu sifat beda dulu, nanti di nomor berikutnya yang kedua. Oke. Persilangan antara tikus berbulu hitam
atau H besar dengan tikus berbulu putih menghasilkan F1 berbulu hitam. Jadi kalau seperti ini dia itu sudah jelas sekali bahwa berbulu hitam itu adalah dominan. Apa tandanya? Dia adalah H besar. Kemudian disilangkan dengan berbulu putih. Berbulu putih itu ini berarti dia resesif. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kalau dominan ketemu resesif, maka yang muncul adalah dominan. Jadi ini H besar, ini H kecil. Bagaimana gametnya? Kita ambil satu ini, H besar. Kemudian kita taruh yang resesif, H kecil. Gametnya adalah H besar, H kecil. Bagaimana F1-nya? Jadi F1-nya ini kan, ini kali ini tetap H besar, H kecil. Ini kali ini tetap H besar, H kecil. Jadi semuanya atau 4 hitam. Atau 100% hitam. Dia ini perbandingan. Bagaimana untuk F2-nya? F2-nya itu adalah F1 dikalikan dengan F1. Berarti H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, maka dia menghasilkan rasio genotipnya adalah 1:2:1. Jadi jawabannya yang benar itu karena yang ditanyakan adalah jika F1 disilangkan sesamanya, artinya ini H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, maka diperoleh perbandingan genotip 1:2:1. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah perbandingan fenotipnya. Anak-anakku sudah ketahui tadi bahwa perbandingan fenotip itu adalah sifat yang tampak. Di mana dia dilihat sifat yang tampak berdasarkan perbandingan genotipnya. Mana perbandingan genotipnya, Bu? Ini adalah perbandingan genotipnya. Kemudian fenotipnya itu lahir dari genotip. Jadi ini di mana ada H besar, apakah dia H besar dominan atau H besar heterosigot, maka dia akan mengkode warna hitam. Jadi ini adalah ada H besarnya, gen hitamnya, ini juga ada H besarnya untuk mengkode gen hitam. Berarti 3 hitam, 1 putih. Oke, sudah jelas sekali ya. Kalau putih itu dikendalikan oleh gen resesif. Jadi perbandingan F2-nya untuk soal nomor 1 tadi adalah 3:1. Kita lanjut di soal nomor 3. Oke. Kacang ercis berbiji bulat dominan dengan berbiji putih resesif disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut resesif, berbiji merah dominan. Hitunglah perbandingan F2-nya. Jadi seperti anak-anakku ketahui tadi bahwa kalau untuk dihibrid, maka itu sudah kata kuncinya. Kalau rasio fenotipnya itu tanpa dicatat pun itu bisa langsung ketahui bahwa pasti dia 9:3:1. Sama tadi, kalau dia perbandingan genotipnya, itu saja lirik lagunya 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Sama. Jadi tidak perlu lagi dijalankan itu. Itu sudah kata kunci. Jadi ingat saja kalau dia fenotipnya itu 9:3:1, maka jawabannya adalah D. Sama, kalau pertanyaannya nanti bagaimana rasio genotip untuk F2-nya, maka ini. Kalau jadi tergantung nanti dari pertanyaan itu soal. Oke. Jeruk purut manis yang
kulitnya berkerut kasar disilangkan dengan jerut purut asam yang kulitnya berkerut halus. Ternyata menghasilkan yang 100% berasa manis dan berkulit kerut halus untuk F1-nya. Jadi tanpa dijelaskan di sini ditulis bahwa yang mana dominan, yang mana resesif, itu sudah bisa kita lihat dari hasil persilangan F1-nya. Ya, dari hasil persilangan F1. Kita lihat, jadi manis ini adalah dominan. Dari mana kita lihat dia dominan? Dari persilangan 100% berbuah manis. Kemudian, si kulit berkerut kasar ini adalah dia resesif. Karena tidak muncul pada F1, berarti dia tertutup ya. Kemudian si asam ini adalah resesif juga, karena dia tidak nampak di F1. Kemudian si kulit berkerut halus ini adalah dominan. Kita lihat dari hasil persilangan F1-nya yang 100% berasa manis dan berkulit kerut halus. Oke, bagaimana? Kita ambil, ini adalah, kita ambil gametnya 1, M besar, K kecil, sama dengan ini, M besar, M kecil, K besar. Kemudian F1-nya adalah 100% manis, kulit berkerut halus. Sudah sama dengan soalnya ya. Ini manis dan berkulit kerut halus. Itu sudah terjawab. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang salah. Jadi yang salah ya. Rasio F2 adalah 9:3:3:1. Pasti benar. Yang kedua, yang mana di sini pernyataan yang tidak masuk? Yang kita lihat pada option B. Rasio genotip adalah 1:1:2:2:4:2:1:1. Seperti yang aku ketahui tadi bahwa kalau rasio genotip untuk persilangan di hibrid itu adalah benar yang di B. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Ingat saja itu nak. Oke, kemudian bagian C. Rasa manis dan berkulit kerut halus adalah dominan. Kelihatan sekali bahwa yang manis itu ini, yang manis itu adalah dominan dan berkerut kulit berkerut halus itu adalah dominan. Di mana kita lihat karena seluruh F1-nya itu adalah manis dan berkerut halus. Berarti benar. 9/16 keturunan yang berkulit kerut halus. Itu benar karena dia dominan-dominan. Yang salah itu adalah di E. 3/16 keturunan jeruk asam dengan berkerut kasar. Bukan 3/16, tetapi berapa? Dia adalah 1. Karena dia resesif. Semestinya di sini dia adalah 1/16 kali 100%. Kata kuncinya adalah bahwa untuk persilangan di hibrid itu cukup dua yang anandaku hafalkan, yaitu tentang persilangan di hibrid dan yaitu tentang rasio genotip dan rasio fenotipnya. Saya pikir ini adalah pembelajaran kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas.